Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait dengan polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja, itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Itu berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Enggak kita, karena kami lain pusat satunya live. Jadi kami udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tingkatkan layanan publik. Satlantas Polresta Sidoarjo membuka layanan SIM Mantap, SIM pelayanan malam hari terpadu. Layanan SIM Mantap sengaja diluncurkan sebagai upaya Polresta Sidoarjo untuk memberikan kesempatan kepada para pekerja yang tidak sempat mengurus perpanjangan SIM pada siang hari. Tingginya jumlah pemohon SIM dan banyaknya pekerja di Sidoarjo yang tidak sempat mengurus perpanjangan SIM pada siang hari membuat Satlantas Polresta Sidoarjo terus melakukan inovasi dengan meluncurkan program SIM Mantap, SIM pelayanan malam hari terpadu. Diluncurkan awal bulan Juli bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, layanan perpanjangan SIM malam hari ini bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan menggunakan bis SIM keliling untuk tahap awal, layanan perpanjangan SIM malam hari bisa didapatkan masyarakat Sidoarjo di sekitar Gor Gelora Delta Sidoarjo setiap hari Sabtu dan Minggu mulai jam 6 petang hingga jam 9 malam. Yang tentunya dalam kegiatan layanan ini kita memberikan membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari. Itu utamanya kalau di sini dari hasil jumlah pemohon yang kita dapat datakan banyak dipakai layanannya oleh para buruh. Ramai peminat pelayanan SIM malam ke depan tidak hanya di area Gor Gelora Delta Sidoarjo, namun juga akan digelar di sejumlah titik dan dengan waktu yang lebih lama. Ini mau ngurus apa nih, Bu? Perpanjangan SIM C, Pak. Perpanjangan SIM C ya? Ibu siang nggak ada waktu emang ya? Kerja, Pak. Kerja ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu? Ya, bisa membantu. Bisa membantu. Sejak awal diluncurkan pada hari Sabtu 4 Juli lalu, rata-rata jumlah pemohon perpanjangan SIM pada layanan perpanjangan SIM malam hari Satlantas Polresta Sidoarjo mencapai lebih dari 50 pemohon per hari, baik untuk perpanjangan SIM A maupun SIM C. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta, Rabu siang.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komitmen kerjasama Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Ramasinta yang menampilkan 4 orang penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta. Kedatangan Prabowo dan Modi ke Prambanan kali ini untuk meresmikan konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen kerjasama Indonesia dan India. Agenda pun dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area konkurs Candi Prambanan. Fokus kerjasama diarahkan pada revitalisasi ratusan candi perwara yang mengelilingi 3 candi utama di Kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hari ini, saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. Peresmian proyek ini menjadi tindak lanjut komitmen kerjasama antara Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diandra Mugni. Halo, selamat sore Diandra. Ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Camar dan juga pemirsa. iNews sore masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Sebuah rumah mewah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Peradilan kedua terkait status tersangka di kasus ijazah Jokowi. Terima kasih Anda masih di iNews sore bersama saya Camar Haenda. Roy Suryo menang di pra-peradilan pertama, pihak Peradi menanggapi santai dengan yakin bahwa di pra-peradilan kedua, kubu Roy Suryo akan kalah. Peradi menganggap pra-peradilan kedua hanya mengulang dari pra-peradilan pertama, yang dimana sebagian poin yang diajukan tidak dikabulkan majelis hakim mengenai penetapan tersangka Roy Suryo. Nah, untuk pra-peradilan yang kedua itu saya rasa sudah tercermin kok. Dari permohonan yang dilakukan teman-teman, ya Bang Refli dan lain-lain sebagainya, itu jelas tercermin di situ. Untuk pra-peradilan yang kedua itu ada juga bahannya separuh masuk ke pra-peradilan pertama, dan itu tidak dikabulkan kan. Nah, tapi kita lihat saja, semoga doa saya juga akan mengabulkan seperti Bang Refli katakan tadi, bahwa mengabulkan untuk pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua ini, Saudara Ade Darmawan, ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang pertama.
Jadi betul-betul materinya berbeda. Jadi kami mempermasalahkan pasal ya yang digunakan untuk melakukan untuk menersangkakan Roy Suryo. Kami katakan bahwa pasal tersebut tidak memenuhi minimal 2 alat bukti sebagai langkah permulaan untuk menggunakan pasal itu dalam penersangkaan. Nah, ini adalah materi pra-peradilan tentunya. Kenapa kami satu-satu? Karena kami ingin berkonsentrasi penuh agar argumentasi kami adalah argumentasi yang precise, concise, komprehensif. Jadi kami akan buktikan bahwa penggunaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tidak pada tempatnya untuk menersangkakan prosedur. Seandainya, ya, kami dari sisi hukum ini dikabulkan, maka kami berharap nantinya jaksa tidak lagi menuntut Mas Roy dengan pasal-pasal yang tidak masuk pasal prosedur, yaitu yang ancamannya 8 sampai 12 tahun. Kemudian perkara kemudian eksekusinya ada ketidaksempurnaan, justru itulah yang kami permasalahkan. Jadi bentuk dari penahanan dan lain sebagainya itulah yang kemudian secara faktual, karena ini menjadi sebuah putusan pengadilan, jadi Anda tidak bisa mendinai. Beralih ke informasi lain, ratusan relawan dan simpatisan program Makan Bergizi Gratis atau MBG berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pelaksanaannya. Massa dari relawan dan juga simpatisan pendukung MBG memadati kawasan Silang Selatan Monas atau Patung Kuda pada Rabu siang. Mereka berorasi sambil membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi dukungan agar program MBG dilanjutkan. Saat hendak bergerak menuju kantor pusat Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih, Menteng, dicegat aparat kepolisian. Petugas sempat melakukan negosiasi dengan koordinator aksi agar massa tidak melaksanakan aksi tepat di depan kantor BGN. Polisi meminta peserta aksi tetap menyampaikan aspirasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan tanpa mendekati kantor Badan Gizi Nasional. Inilah kawanku. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi tata kelola makan bergizi gratis. Sementara itu, Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia, mengatakan sejak awal proyek makan bergizi gratis diresmikan, resiko korupsi program MBG sangatlah besar. Kira-kira ini mau apa dulu, Bu? Badan Gizi Nasional BGN akan membentuk tim untuk menjalankan rekomendasi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tentang potensi korupsi dan perbaikan tata kelola di program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari usai audiensi dengan KPK di Gedung KPK Jakarta Selasa. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Waka BGN Maijen TNI Trenggono. Namun hanya Agustina yang menemui awak media. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan lembaganya telah membuat stimulasi untuk mencegah kebocoran anggaran yang terjadi di lembaganya. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada seluruh tadi diwakili beberapa pimpinan ya, ketua tadi hadir, ada beberapa ketua yang hadir di situ, dan kemudian kami mendiskusikan antara lain beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan. Sementara itu, Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia, mengatakan sejak awal proyek makan bergizi gratis diresmikan, resiko korupsi program MBG sangat besar dan lemahnya regulasi pelaksanaan, konflik kepentingan, dan penunjukan mitra hingga proses pengadaan yang gampang untuk dimanipulasi. Pertama, dengan bertambahnya jumlah tersangka korupsi dalam program makan bergizi gratis ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa masalahnya bukan sekadar penyimpangan individu, tapi juga kegagalan tata kelola sejak di awal.
Kejaksaan Agung memang sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi di tata kelola program makan bergizi gratis begitu. Dalam kajian transparansi nasional yang sudah kami rilis sejak tahun lalu, sesungguhnya sudah mengingatkan bahwa proyek makan bergizi gratis ini memang dikepung dengan risiko korupsi yang sangat sistemik begitu. Mulai dari lemahnya regulasi pelaksanaan, konflik kepentingan, penunjukan mitra, dan juga proses pengadaannya yang rawan dimanipulasi, dan itu terbukti sesungguhnya. Selain itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan BGN telah menyampaikan rencana aksi atas rekomendasi yang telah disampaikan. Sejumlah rekomendasi ini disampaikan atas sejumlah temuan KPK pada program MBG, yaitu belum seimbangnya kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai pada program dengan skala besar ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari unjuk rasa makan bergizi gratis, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetya Adi di depan kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta. Selamat sore Bagus, bagaimanakah jalannya unjuk rasa di sana? Ratusan massa yang tergabung dalam presidium, relawan, mitra, dan juga simpatisan mendukung program makanan bergizi gratis saat ini menggelar aksi di depan gedung Badan Gizi Nasional yang sebelumnya menggelar aksi di kawasan Monas. Dan mereka menyatakan mendukung keberlanjutan program MBG dan juga mendesak memperbaiki tata kelola MBG dan juga memberantas korupsi yang berada di dalam Badan Gizi Nasional. Dan masa aksi juga menuntut beberapa tuntutan, yaitu adalah selain itu memfasilitasi forum diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola MBG dan juga mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan serta mendesak DPR segera menyusun undang-undang tentang program makanan bergizi gratis. Saat ini masa aksi tengah menunggu dari pimpinan BGN untuk menerima mereka masuk ke dalam untuk melakukan diskusi terkait tuntutan mereka. Dan juga tadi juga masa aksi juga sempat membawa satu buah truk yang berisi sayur-sayuran dan membagikan ke para demonstran juga para pengendara yang ada di kawasan Silang Monas. Itu sebagai tuntutan mereka karena semenjak MBG belum optimal, mereka pedagang dan juga petani merasa tidak berhasil mendapatkan pendapatan yang layak gitu, Camar. Dan juga tadi sempat kami melihat juga ada aksi dorong-dorongan antara masa aksi dengan pihak kepolisian dikarenakan masa aksi kecewa karena perwakilan mereka tidak berhasil bertemu dengan pimpinan BGN dan mereka dijanjikan akan bertemu, namun beralasan pimpinan BGN tidak ada di kantor sehingga mereka berpindah lokasi dari kawasan Monas menuju di depan BGN itu sendiri. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Bagus Prasetya Adi yang sudah melaporkan langsung dari depan kantor BGN Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga menjadi korban perundungan seorang dokter PPDS anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado meninggal dunia di rumahnya. Ayo sore segera kembali. Asap hitam membumbung tinggi terbawa angin membuat udara di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara menjadi pekat. Rabu pagi bukan udara segar yang dihirup warga, melainkan sesak dan bau asap. Asap hitam pekat berasal dari kebakaran barang bekas seperti kabel dan bahan yang mudah terbakar. Menurut Ketua RT, warga dan petugas sudah berulang kali menegur pelaku pembakaran namun tidak digubris. Pelaku membakar kabel hingga merembet ke barang bekas dan semak belukar yang kering. Beberapa bulan yang lalu sudah dapat teguran agar tidak membakar kabel. Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi. Bekas-bekasnya atau barang-barangnya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering. Sehingga terjadilah kebakaran seperti ini.
Asap kebakaran sampai ke permukiman membuat warga khawatir terkena ispa. Ketua RT sudah meminta pengelola lahan kosong untuk mencegah kejadian berulang. Petugas pemadam kebakaran Kota Jakarta Utara yang terjun ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Polisi menggerebek 2 tempat di kawasan Cipete Cilandak, Jakarta Selatan diduga terkait korupsi dalam kasus blackout listrik. Roy Suryo siap hadapi pra-peradilan kedua terkait dengan status tersangka yang disematkan padanya di kasus ijazah Jokowi. Penggeledahan semena-mena, apalagi saya ceritakan waktu itu benar seperti peristiwa. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Camar Haenda. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi sebuah rumah mewah di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Evakuasi sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di garasi berlangsung dramatis. Kepanikan warga seketika pecah saat melihat adanya kobaran api yang melumat sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Kepanikan kian menjadi saat warga mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam garasi dengan cara didorong. Meski berlangsung dramatis, namun 4 mobil berhasil dievakuasi menjauh dari titik api. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang warga. Api seketika berkobar yang disusul beberapa kali suara ledakan hingga memancing perhatian warga lain. Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Tadi ada. Ada orang di dalam, Pak? Ada tadi seperti tinggal dievakuasi juga. Ini mobil ditinggal di dalam nggak bisa kesulitan apa gimana? Tadi sempat kesulitan juga mereka buka gerbangnya. Setelah dipaksa mereka buka. Setengah jam kemudian 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Meski bangunan rumah beserta isinya ludes terbakar, namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan aparat Reskrim Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Asap masih mengepul di tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat yang terbakar. Api diduga dipicu korek api, gas yang meledak. Asap tebal masih terus mengepul di beberapa bagian TPA Cikolotok, Purwakarta. Api masih menyala di beberapa titik, namun kecil. Hal ini berbeda sehari sebelumnya, di mana api membakar gunungan sampah yang menumpuk. Tiupan angin kencang dan teriknya matahari membuat api dengan cepat membesar ke berbagai arah. Pemicu kebakaran diduga dari ledakan korek api gas. Titik api muncul di bagian selatan TPA dan langsung membesar serta merembet ke bagian tengah. Kayaknya dari itu apa sih bensin yang meledak gitu kayaknya. Oh gitu. Iya. Bensin apa? Kayak korek gas kayak gitu. Korek gas. Iya. Terus gimana? Ya keluar api itu. Terus? Akibat kepanasan itu kan. Terus merembet. Iya merembet. Asalnya dari sana tuh bawah. Terus ke sini kelamaan. Dari total 10 hektar area pembuangan sampah yang terbakar, hanya sekitar 1 hektar yang terbakar namun terus meluas. Pendinginan terus dilakukan oleh petugas Damkar Purwakarta. Meski terbakar, aktivitas pembuangan sampah tetap berjalan seperti biasa. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Api di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang belum padam meski telah memasuki hari ke-9. Bupati dan relawan gelar doa bersama di area lokasi kebakaran. Tingginya kandungan gas metan di lokasi kebakaran membuat petugas harus berjibaku hingga lebih dari 1 pekan dalam memadamkan api di TPA Jatiwaringin. Upaya modifikasi cuaca juga belum berhasil karena tipisnya awan di atas langit. Selain upaya pemadaman, relawan gabungan dan instansi terkait juga menggelar doa bersama di sekitar area TPA Jatiwaringin. Secara kebetulan bahwa hari ke-9 ini kami banyak kedatangan dari berbagai komponen masyarakat, baik dari pemerintah, OPD, juga dari para pengusaha yang sudah datang membantu kita semua dalam pemadaman api yang ada di TPA Jatiwaringin. Pas hari ke-9 ini, kita semua tadi di luar sana sudah menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang-Halik supaya usaha kita yang sudah kita lakukan ini bahagian daripada ikhtiar dan tanggung jawab, tapi tetap kesemuanya. Terima kasih Anda masih di News Sore bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, polisi menggerebek 2 tempat di kawasan Cipete Cilandak, Jakarta Selatan Rabu siang. Dugaan sementara, penggerebekan terkait dengan korupsi dalam kasus blackout di wilayah Indonesia. Ratusan personil Polri dari Satuan Brimob berjaga di 2 tempat di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Polisi menggerebek 2 tempat, yaitu restoran dan jasa tempat penukaran uang atau money changer. Penggerebekan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait dengan hal ini karena hingga saat ini proses penggerebekan masih berlangsung. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di kawasan Cipete Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, selamat sore Kevin. Bagaimanakah proses penggerebekan di sana? Ya, selamat sore Camar dan pemirsa. Untuk penggeledahan masih berlangsung di kawasan Jalan Raya Cipete, Jakarta Selatan, yang mana ini terkait dengan penggeledahan tindak pidana korupsi pasokan batu bara terkait dari PT PLN, Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU, yang beberapa waktu lalu sempat menggemparkan publik terkait dengan pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga di sebagian wilayah Jabodetabek. Dan Camar, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan dari pihak kepolisian, saat ini sudah bersama dengan kami ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Selamat sore Pak Budi. Bisa dijelaskan seperti apa proses penggeledahan saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan penggeledahan oleh tim gabungan Kortas Tipikor dengan Polda Metro Jaya. Ini merupakan joint investigasi terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi, meliputi adanya dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada 8 titik yang dilaksanakan penggeledahan di hari ini oleh tim joint investigasi tadi. Ini tujuannya adalah untuk mencari, memenuhi, dan menemukan barang bukti, alat bukti. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim joint investigasi ini, adanya dugaan terkait tentang 3 objek materi perkara. Yang pertama terkait tentang blackout ataupun batubara yang PLN. Yang kedua tentang adanya dugaan di Asabri. Yang ketiga tentang PT Krakatau Steel Indonesia. Nah, ini dilakukan pendalaman oleh tim penyidikan. Saat sekarang dilakukan investigasi, dilakukan penggeledahan. Nanti dari hasil penggeledahan ini akan dilakukan analisa dan dipilah terkait tentang 3 objek tadi, barang bukti apa saja dan di TKP mana saja akan kami update kepada teman-teman dan masyarakat sekalian. Pak, sampai dengan saat ini barang bukti apa saja yang sudah berhasil ditemukan, Pak? Ya, sejauh ini proses masih berjalan.
Ya, yang dipastikan kaitan dengan tindak pidana korupsi adalah terkait tentang dokumen-dokumen kaitan tentang 3 objek perkara tadi. Baik itu dokumen tentang perusahaan, aliran dana, ataupun dokumen lainnya yang mendukung bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tim masih bekerja dalam melakukan penggeledahan pada hari ini. Pak, ini ada informasi terkait adanya keikutsertaan oknum pegawai negeri sipil dalam kasus ini. Apakah dari ketiga kasus ini atau seperti apa, Pak, perkembangannya? Kasus ini masih berjalan, nanti akan kita pilah keterlibatan pihak-pihak ini di mana saja. Nah, makanya kami menyampaikan bahwa di dalam proses penanganan ini kepolisian tetap mengacu kepada azas praduga tak bersalah, tetap melakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dan proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga menyampaikan kepada pihak-pihak yang melakukan penghambatan, mengganggu dalam proses penyidikan. Ini ada ketentuan undang-undang dapat diproses dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya, Pak. Selamat sore, saya selalu Pak Budi. Ya, Camar, memang sampai dengan saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. Yang menarik perhatian kami, ini berkaitan antara 3 objek perkara yang disampaikan tadi terkait dengan tindak pidana korupsi di PT Asabri, kemudian PT Krakatau Steel, dan juga yang baru-baru terjadi kemarin terkait dengan pemadaman listrik di sejumlah wilayah atau perkara pasokan batu bara di PT PLN, PLTU yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan kami masih terus menanti bagaimana update terkini dari lokasi penggeledahan yang dilakukan dari pihak kepolisian saat ini. Camat. Baik, terima kasih rekan Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polri mengungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Asap hitam membumbung tinggi terbawa angin membuat udara di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara menjadi pekat. Rabu pagi bukan udara segar yang dihirup warga, melainkan sesak dan bau asap. Asap hitam pekat berasal dari kebakaran barang bekas seperti kabel dan bahan yang mudah terbakar. Menurut Ketua RT, warga dan petugas sudah berulang kali menegur pelaku pembakaran namun tidak digubris. Pelaku membakar kabel hingga merembet ke barang bekas dan semak belukar yang kering. Beberapa bulan yang lalu sudah dapat teguran agar tidak membakar kabel. Nah, ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi. Bekas-bekasnya atau barah-barahnya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah, lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering.
sehingga terjadilah kebakaran seperti ini. Asap kebakaran sampai ke permukiman membuat warga khawatir terkena ispa. Ketua RT sudah meminta pengelola lahan kosong untuk mencegah kejadian berulang. Petugas pemadam kebakaran Kota Jakarta Utara yang terjun ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Polisi menggerebek dua tempat di kawasan Cipete Cilandak, Jakarta Selatan diduga terkait korupsi dalam kasus blackout listrik. Roy Suryo siap hadapi pra-peradilan kedua terkait dengan status tersangka yang disematkan padanya di kasus ijazah Jokowi. Penggeledahan semena-mena, apalagi saya ceritakan waktu itu benar seperti presiden. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Camar Haenda. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi sebuah rumah mewah di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Evakuasi sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di garasi berlangsung dramatis. Kepanikan warga seketika pecah saat melihat adanya kobaran api yang melumat sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Kepanikan kian menjadi saat warga mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam garasi dengan cara didorong. Meski berlangsung dramatis, namun 4 mobil berhasil dievakuasi menjauh dari titik api. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang warga. Api seketika berkobar yang disusul beberapa kali suara ledakan hingga memancing perhatian warga lain. Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Tadi ada orang di dalam, Pak? Ada tadi sempat dievakuasi juga. Ini mobil ditinggal di dalam nggak bisa kesulitan apa gimana? Tadi sempat kesulitan juga mereka buka gerbangnya. Setelah dipaksa mereka buka. Setengah jam kemudian 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Meski bangunan rumah beserta isinya ludes terbakar, namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan aparat Reskrim Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Asap masih mengepul di tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat yang terbakar. Api diduga dipicu korek api, gas yang meledak. Asap tebal masih terus mengepul di beberapa bagian TPA Cikolotok, Purwakarta. Api masih menyala di beberapa titik, namun kecil. Hal ini berbeda sehari sebelumnya, di mana api membakar gunungan sampah yang menumpuk. Tiupan angin kencang dan teriknya matahari membuat api dengan cepat membesar ke berbagai arah. Pemicu kebakaran diduga dari ledakan korek api gas. Titik api muncul di bagian selatan TPA dan langsung membesar serta merembet ke bagian tengah. Kayaknya dari itu apa sih bensin yang meledak gitu kayaknya. Oh gitu. Iya. Bensin apa? Kayak korek gas kayak gitu. Korek gas. Iya. Terus gimana? Ya keluar api itu. Terus? Akibat kepanasan itu kan. Terus merembet. Iya merembet. Asalnya dari sana tuh bawah. Terus ke sini kelamaan. Dari total 10 hektar area pembuangan sampah yang terbakar, hanya sekitar 1 hektar yang terbakar namun terus meluas. Pendinginan terus dilakukan oleh petugas Damkar Purwakarta. Meski terbakar, aktivitas pembuangan sampah tetap berjalan seperti biasa. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Api di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang belum padam meski telah memasuki hari ke-9. Bupati dan relawan gelar doa bersama di area lokasi kebakaran. Tingginya kandungan gas metan di lokasi kebakaran membuat petugas harus berjibaku hingga lebih dari 1 pekan dalam memadamkan api di TPA Jatiwaringin. Upaya modifikasi cuaca juga belum berhasil karena tipisnya awan di atas langit. Selain upaya pemadaman, relawan gabungan dan instansi terkait juga menggelar doa bersama di sekitar area TPA Jatiwaringin. Secara kebetulan bahwa hari ke-9 ini kami banyak kedatangan dari berbagai komponen masyarakat, baik dari pemerintah, OPD, juga dari para pengusaha yang sudah datang membantu kita semua dalam pemadaman api yang ada di TPA Jatiwaringin. Pas hari ke-9 ini, kita semua tadi di luar sana sudah menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Halik supaya usaha kita yang sudah kita lakukan ini bahagian daripada ikhtiar dan tanggung jawab. Usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Sidang akan digelar Jumat 10 Juli. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, bagaimanakah hasil pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait dengan status tersangka? Untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo, dan juga Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya. Baik, Mas Roy, Mas Andi, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, kemarin hakim akhirnya ini menerima ataupun juga mengabulkan pra-peradilan yang pertama. Kemudian persiapan Anda seperti apa untuk pra-peradilan hari Jumat? Ya, persiapannya biasa saja seperti ketika kita mempersiapkan pra-peradilan yang pertama. Jadi insya Allah besok sesuai dengan apa yang nanti kita mohonkan adalah kita menguji keabsahan dari pentersangkaan ya terhadap saya dan juga terhadap pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Karena kita tahu dalam Undang-Undang ITE itu salah ya. Bukan itu harusnya Undang-Undang ITE itu digunakan. Dan tentu saja ya kita juga cermat dan teliti dalam menyusun itu. Jadi insya Allah ini akan sama dengan nanti apa yang kemarin kita lakukan dalam pra-peradilan pertama. Kan itu terbukti bisa untuk mengkoreksi tindakan dari kepolisian sehingga makin presisi. Karena jelas bahwa yang kemarin kan kita semuanya diterima ya, yang 3 itu. Kemudian ada beberapa yang tidak diterima itu ya karena memang tidak esensial gitu ya. Jadi yang paling pokok itu adalah penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan itu semuanya ditolak atau dikatakan tidak sah. Itu persiapan kami untuk besok Jumat, tanggal 10 Juli jam 9 pagi. Ya, saya ke Mas Andi. Mas Andi, bagaimana Anda membaca putusan pra-peradilan yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh hakim? Ya, terima kasih ya. Kalau itu ya kita mengucapkan selamat ya kepada Mas Roy ya untuk pra-peradilan pertama ini diterima sebagian dari permohonan dari Mas Roy dan pra-peradilan ini. Ya, yang jelas kan kalau kita melihat pra-pid yang kemarin itu ya beliau juga nggak ditahan gitu ya. Dan ini kan cacat, katakanlah cacat formil lah istilahnya ya, prosedural untuk itu. Tapi kan secara materialnya itu kan tetap berjalan, tetap pokok perkara itu tetap menunggu dari pra-pid ini kan selesai ya. Kalau diajukan lagi yang namanya pra-pid kedua ya, karena memang dalam Undang-Undang KUHP yang baru itu, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 itu kan tidak ada batasan ya, saya nggak tahu sampai mana batasannya untuk itu. Tapi yang jelas itu adalah hak konstitusi dari Mas Roy ya. Tapi kalau kita dari hal ini ya sebagai yang berperkara, katakanlah
dari pihak Pak Jokowi, ya kita malah menunggu ini di sidang pokok perkara gitu. Kapan ini Mas Roy ini gentle ya kan? Seperti ini gentle banget. Dokter Tifa gitu kan? Langsung kita masuk ke pokok perkara seperti itu karena ya biar bagaimanapun juga ya keyakinan saya apa yang terjadi ini ya seperti penguluran waktu aja lah untuk di sidang pokok perkara. Oke, baik, langsung ke pokok perkara. Mas Roy, bagaimana tanggapan Anda tadi disebutkan bahwasanya penggeledahan, penangkapan, penahanan memang tidak sah tapi penyidikan tetap berjalan. Maknanya apa untuk Anda, Mas Roy? Ya nggak apa-apa, kan memang kita tidak memprapitkan penyidikannya, kita memang tidak memprapitkan pokok perkara. Dan ini kan jawaban kami terhadap tantangan yang waktu itu dikatakan oleh para termul kan gitu. Wayo prapit, propat, prapit. Ini sekarang kita propat prapit gimana? Dulu nantang ya, sekarang kita prapitkan gitu loh. Jadi udahlah, kemarin ada yang kemudian bilang 1000% akan ditolak itu ya, si Mak Lampir itu ya. Nah, itu kita ketawakan saja yang katanya 1000% akan ditolak. Buktinya diterima kan. Dan kalau yang memang ditolak kemarin itu ya memang yang kecil-kecil aja kayak rehabilitasi, itu nanti akan kita ajukan lagi. Kemudian penahanan oleh kejaksaan. Lah memang akhirnya kan tidak ditahan oleh kejaksaan, jadi ya tidak perlu lagi. Tapi yang penting prapit ini adalah hak konstitusi dari setiap warga masyarakat dan ini akan menjadi suatu jurisprudensi bagi penegakan hukum di Indonesia. Jadi tidak sembarangan perkara pokoknya jalan asal nabrak, asal hentam promo, kalau syarat-syarat terutama syarat formilnya itu masih cacat hukum. Itu aja, cacat formal itu nggak boleh lagi nanti. Oke, saya ke Mas Andi. Mas Andi, setelah putusan ini bagaimana posisi penyidikan dan peluang perkara ini dilanjutkan ke persidangan? Apakah Anda optimis? Ya kita optimis untuk itu. Memang kita kan nggak fokus masalah prapit, kan itu bukan ranah kita. Fokus kita kan di pokok perkara itu ya. Kalau itu kan hak konstitusinya dari Mas Roy untuk itu. Ya, yang kita tunggu ini kapan Mas Roy ini secara gentle kita ikut apa? Ini malah gentle banget. Ya kan? Ya, ini kan sudah ada rencana tuh kan dari 2 ke 3 ke 4 ke 5. Nah sampai kapan ujungnya berani bertarung di pokok perkara itu? Kan selama ini kan menunggu apakah Pak Jokowi akan hadir? Ya, apakah Pak Jokowi akan hadir dalam sidang pokok perkara? Dia kan sudah katakan akan hadir dalam sidang pokok perkara, ya kan? Nanti di pengadilan. Dan ini kan lebih menarik sebetulnya seperti itu. Tapi apapun yang dilakukan nanti oleh Mas Suryo yang dalam prapit yang kedua, ya saya berharap bahwa itu sudah yang terakhir gitu, selesai gitu. Ayo kita tarung nanti ya di pokok perkara gitu kan. Nah, besok kan gampang. Pokok perkara itu gampang. Pokok perkara itu kecil aja pokok perkara itu. Kan kalau kita ya oke lah ya, ini strategi dari penasihat hukum ya. Kalau kita katakan tahun kemarin untuk segera melakukan pra peradilan karena ada kriminalisasi dan sebagainya, ya karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang bisa prapit berkali-kali, ya itulah yang kecerdikannya Roy Suryo lah untuk itu ya dengan penasihat hukumnya. Tapi yang jelas kita ini menunggu di sidang pokok perkara. Ya udah tunggu aja. Kalau memang tunggu aja dan biarkan Jokowi juga nunggu. Ya gitu. Yang jelas prapit kemarin alhamdulillah menang Mas Samar. Jadi dan itu bukan satu langkah ya. Orang bilang katanya prapit 1001, bahkan ada yang bilang 1000% pasti ditolak gitu. Kata ini Mas Andi Aswan kemarin bilang prapit ditolak, bahkan sudah nyebar hoax tuh sehari sebelumnya. Udah ditolak. Ya ditolak sebagian. Ditolak sebagian. Baik Mas Roy, kalau Anda apakah seandainya nanti pengadilan memeriksa pokok perkara, bukti apa yang menurut Anda paling Anda yakini dan juga menguatkan posisi Anda kalau begitu? Banyak buktinya, nanti tunggu aja deh di buktinya ya. Seperti prapit kemarin kan nggak ada yang nyangka ya menghadirkan selain itu video CCTV videonya ya, kemudian kita hadirkan saksi-saksi dan juga ahli kan juga syarat-syaratnya kan gitu kan. Tunggulah nanti kita akan nampakkan nanti strategi kita nanti pada saat prapit yang kedua. Nanti akan jelas apa-apa yang kita gunakan untuk katakanlah mempertanyakan atau memohonkan tentang Undang-Undang ITE itu pasal 32 dan 5 misalnya kayak gitu, dan juga penersangkaan. Nanti akan nampaklah saja ya. Dan orang yang sabar itu kekasih Tuhan ya gitu. Sabar, subur, insya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita gitu. Ya, saya ke Mas Andi. Mas Andi, menurut Anda apa tantangan terbesar aparat penegak hukum saat ini? Karena memang kasus ini selalu dipersepsikan sebagai perkara bernuansa politik. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Andi?
Ya, kalau kita melihat ya apa yang terjadi, ya kita kan menyerahkan semuanya itu di persidangan, kita menyerahkan semua itu ke aparat penegak hukum. Jadi ini juga membuktikan tidak ada cawe-cawe secara politik dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang selama ini kan diglorifikasikan bahwasanya Pak Jokowi cawe-cawe dalam kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Tidak ada sama sekali, ini kan sudah terbukti, ya kan? Kemudian yang kedua yang selalu diglorifikasikan juga yaitu KUHP Solo gitu. Nah, mana ada KUHP Solo untuk di sini? Tidak ada sama sekali yang namanya cawe-cawe. Ya Mas Roy kan? Nggak ada itu cawe-cawe Pak Jokowi di sini. Ya apa yang dilakukan ini kan semua diserahkan kepada hukum. Jadi yang paling menarik itu nanti sebetulnya kalau di pokok perkara itu dibongkar-bongkar lah semua itu ya barang bukti. Apakah Mas Roy mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge dengan barang bukti dan juga saksi-saksi itu yang terpenting gitu loh. Karena disitulah kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Mas Roy itu adalah omon-omon ataupun ya kita bisa lihat dengan ini takut untuk di sidang pokok perkara begitu. Baik. Mas Roy, apakah Anda setuju Anda disebut framing artinya Mas Roy? Silakan. Nggak ada framing. Yang framing itu kan yang malah mau jalan-jalan ke seluruh Indonesia ya gitu. Oke lah, jalan-jalannya tunda dulu, nanti adil dulu di sidang. Kita akan lihat dulu ya. Kalau memang Dr. Tifa jalan duluan, ya udah kita lihat Dr. Tifa jalan duluan gitu ya. Untuk kemudian melihat apa yang terjadi dan Jokowi hadir nggak. Kalau Jokowi nggak hadir, nah dan nggak boleh lo hadir secara Zoom, ya enak aja mau hadirnya secara Zoom. Ya nggak boleh, dia harus hadir gitu. Mas Roy, jika nantinya pengadilan memutus berbeda dengan keyakinan Anda, apakah artinya Anda siap menerima putusan tersebut, Mas Roy? Silakan. Nggak apa-apa, putus siap-siap aja, kita nggak ada soal ya. Dan kita juga siap untuk kemudian melaksanakan semuanya. Yang penting mereka juga harus siap terhadap putusan yang ada, termasuk pelaksanaan KUHP yang baru, termasuk pelaksanaan Prapit ya. Prapit itu boleh kapan saja, Prapit itu boleh kemudian menunda pokok perkara boleh. Jadi nggak ada soal itu. Ya tunggu aja, semua strategi akan kita gunakan. Baik, saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, ini kalau memang pra-peradilan berkaitan dengan status tersangka pengujian tersebut, apa kira-kira aspek hukum yang kemungkinan akan diuji dari pra-peradilan berkaitan dengan status tersangka ini? Apakah mungkin status tersangka ini dibatalkan? Dan kalau memang iya, seperti apa? Ya itu kan kita tidak bisa berandai-andai. Ya semua itu nanti kan di pengadilan Prapit itu sendiri. Ya apapun keputusan dari hakim yang nanti di Prapit, ya semua pihak memang harus menerima untuk itu. Ya, di pihak Roy juga harus menerima untuk itu. Terima, kita terima. Jadi jangan ada lagi nanti dikatakan bahwa hakim itu termul. Ini kan kebiasaannya begitu. Termul ya kita bilang ya kan? Termul. Jadi tidak ada lagi yang katakanlah termul ke bawah gitu kan. Ya di atas nggak tajam gitu kan. Jangan seperti itu. Ke bawah, termul ke atas. Tajam ke bawah, termul di atas yang dikatakan itu. Tidak ada untuk itu. Kita ini termuliakan, Mas Roy. Nah, kita ini termuliakan. Makanya termul itu termuliakan. Ya. Jadi apapun itu keputusan ya yang nanti akan diputuskan oleh sidang terhormat ya, karena itu ada yang tertinggi kalau kita bicara itu dan hakim tunggal juga ya, kita harus menerima untuk itu. Tapi kita punya keyakinan bahwasanya ya pasti bijak lah ya apa yang nanti akan diputuskan oleh hakim. Karena kalau kita bicara status tersangka ini luar biasa, ini adalah hal yang baru ya. Bagaimana sudah 7 bulan baru diprapit. Biasanya tanggal 18 November itu sudah tersangka ya hanya diprapit, sekarang enggak. Tapi apapun itu, kalau sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, kita akan mengikuti. Mas Roy, saya kembali ke tadi berkaitan dengan pra-peradilan yang akan Anda jalani berkaitan dengan penetapan tersangka. Anda bisa jelaskan substansi yang akan diuji kali ini seperti apa, Mas Roy? Ya kan jelas kan, penersangkaan itu kan perlu kita baca lagi. Kemarin kan orang percaya, oh itu ada penangkapan, penahanan itu sudah benar. Ternyata kan terbukti surat izin pengadilannya ternyata surat izin kuno, surat izin tahun lalu. Kemudian di situ menggunakan KUHP baru ya pada surat itu, padahal pelaksanaannya pakai KUHP lama. Kemudian ada klausul yang di situ kita harus diperiksa dalam 1 kali 24 jam, padahal itu nggak ada. Ya, dan juga apa tata cara yang dilakukan penangkapan itu hanya boleh terjadi kalau dipanggil 2 kali, bisa kan? Nah nanti kita tunggu
syarat-syarat apa pada penersangkaan yang ternyata menjadi pelanggaran undang-undang, dan itu kalau itu melanggar undang-undang ya bisa batal demi hukum. Kemudian syarat-syarat apa diterapkannya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kita kan hadirkan ahli yang ngerti betul tentang Undang-Undang ITE, bahkan dia tidak sekedar membaca Undang-Undang ITE, tapi dia ikut dalam proses Undang-Undang ITE itu gitu. Jadi kan clear banget nanti. Dari situ akan ketahuan siapa yang sebenarnya kemarin itu sembarangan dalam menerapkan aturan hukum. Dengan demikian terjadilah kayak kemarin kan termol ini kan minta tahan. Sekarang yang malu siapa? Polda Metro yang malu. Kasihan Kepolisian Republik Indonesia gara-gara dipaksa-paksa suruh nahan, ya kan tidak proper suratnya, dan begitu nggak proper sekarang kalah dalam Prapit. Ya kan kasihan tuh. Harusnya Polda Metro marah nih kepada orang-orang ini, tangkapin saja tuh gantian orang-orang ini telah memprovokasi. Ini kan telah memprovokasi. Ya pasal 160 itu malah ya menghasut Polda Metro untuk menangkap, padahal ternyata begitu dilaksanakan salah prosedurnya. Itu Mas Ahmad, contohnya kayak gitu. Jadi moga-moga penangkapan, penahanan yang tidak tepat termasuk penggeledahan itu tidak terjadi lagi untuk anak bangsa yang lain. Biarkan saya yang menjadi korban kemarin dan saya berani membela masyarakat untuk melaksanakan itu. Ya. Oke, baik, saya ke Mas Andi. Mas Andi, kita ketahui bersama bahwasanya perkara ini bergulir begitu lama, kemudian menjadi presiden buruk di mana masyarakat ini kebingungan publik mengenai batas kritik ataupun juga kebebasan berpendapat dan juga dugaan tindak pidana. Anda punya pandangan tentang ini, Mas Andi? Ya, ini kenyataan yang terjadi bahwa kasus ini yang mestinya cepat, yang bisa lama, ya pasti juga ada bukan hanya berkaitan dengan hukumnya, ya sudah ada yang berselancar dari hal-hal yang politik pun juga masuk di sana gitu. Jadi ya apapun yang kita diskusikan selama ini ya argumentasi tetap saja nanti ada pada satu saat titiknya itu untuk berhenti. Ya, nah di mana titik itu berhenti ya itu adalah di pengadilan pokok perkara. Nanti terbukti jasanya palsu itu. Makanya itu ya kita berharap ya bahwasanya ya Mas Roy ini cepatlah menuntaskan itu Prapit. Jangan ada lagi lah Prapit 3, 4, Prapit 5. Akhirnya masyarakat itu berasumsi bahwasanya Mas Roy ini ya pengecut nantinya kalau sudah Prapit kedua misalnya katakanlah quote-unquote ditolak, majulah langsung di pokok perkara. Itu yang kita tunggu dan itu yang paling gentle Mas Roy. Oke, baik Mas Roy, terakhir singkat saja ada tanggapan. Oke, jadi pesan saya nikmati yang baru ini dan tidak perlu terlalu banyak kemudian ikut-ikut, terutama untuk orang-orang yang punya legal standing, ya termasuk avokat palsu ini, ya itu kan ikut-ikut, ngapain ikut-ikut, nggak punya legal standing ikut-ikut, tapi yang jelas hormati semua, termasuk kasihan itu yang sudah diprovokasi kemarin. Nggak penting, yang penting itu di pengadilan itu legal standing yang avokat palsu itu, ini avokat palsu ini Mas. Gitu. Ya, oke, baik. Ya, baik Mas Roy, Mas Andi, terima kasih banyak atas informasinya dan kita akan nantikan hasil dari peradilan pada hari Jumat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga seadil-adilnya. Terima kasih Bapak-bapak, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Bersama Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Ayu Sore segera kembali. PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado meninggal dunia di rumahnya. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena ada dugaan perundungan selama menjalani pendidikan di RSUP Kando. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Jenazah Dr. Adrian pertama kali ditemukan oleh ayahnya. Diduga korban meninggal dunia karena kelelahan. Jenazah almarhum dimakamkan di Sulawesi Tengah. Di mata tetangga, Dr. Adrian dikenal sebagai pribadi yang baik, ceria dan taat beribadah. Oh di rumah, enggak di kos, DP rumah, DP orang tua rumah itu. Tinggal dengan siapa situ, Bu? Ya. Yang tinggal di rumah situ siapa-siapa? DP orang tua. Oh bersama orang tua? Iya, iya, enggak ada orang lain. Bertiga? DP mama, DP papa, dan itu DP kakak dokter mah cuma sekali-sekali. Dokter kok semua ada orang.
Adrian merupakan seorang dokter PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Beredar kabar, korban mengalami perundungan selama bertugas di RSUP Kando. Namun hingga kini, pihak rumah sakit dan universitas masih belum memberikan keterangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena peluru nyasar saat sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah, ternyata situ ditemukan ya ada luka lubang, ya kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah memasuki tahap penyidikan. Sebelumnya 3 orang santri dibakar seniornya yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi telah memeriksa 15 saksi dan korban kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah. Usai pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka pada kasus ini yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah dalam lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan. Sebelumnya, 3 orang santri dibakar teman satu pompes yang merupakan senior korban di Kabupaten Lombok Tengah dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya mengalami luka bakar serius. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Priok berkolaborasi dengan Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara menggelar hitanan massal bagi puluhan anak-anak. Kegiatan ini menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat. Sebanyak 50 anak mengikuti hitanan massal yang diselenggarakan oleh PLN Indonesia Power UBP Priok bersama Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara di halaman kantor Kelurahan Kalibaru pada Rabu pagi. Kegiatan yang diikuti oleh anak-anak yang berasal dari Kelurahan Kalibaru ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan warga di sekitar wilayah operasional. Proses hitan sendiri dilaksanakan dengan menggandeng tenaga medis profesional sesuai standar pelayanan kesehatan, sehingga peserta mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Warga sekitar pun mengapresiasi kolaborasi yang dibangun PLN Indonesia Power UBP Priok untuk menggelar acara hitanan massal ini. Dengan giat hitanan massal pada hari ini sangat-sangat membantu masyarakat kami, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Manajer Administrasi PLN Indonesia Power UBP Priok Doni Oreansyah menyebut kegiatan ini menjadi wujud komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat melalui program-program sosial yang berdampak berkelanjutan. Kami sebagai perusahaan yang ada di lingkungan dari Kalibaru ini
tentu akan terus berkomitmen untuk selalu menghadirkan CSR ataupun TJSL yang lain, bisa berupa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat gitu, maupun untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya, dalam bentuk santunan dan lain-lain, ataupun kolaborasi Pak kita dengan kelurahan-kelurahan ataupun dengan RW yang ada di Kalibaru ataupun yang ada di sekitar perusahaan kami Pak. Kedepannya PLN Indonesia Power UBP Priok menargetkan kolaborasi serupa terus dikembangkan melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dari Jakarta, Steven Patinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Jutaan pelayat berkumpul di kota Qum, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Istri siri korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh Aib2N dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat intensif setelah sempat dipindahkan ke rumah aman. Kondisi luka korban memburuk. Pengacara kondang Hotman Paris menyebut kemiskinan menjadi penyebab korban terpaksa bertahan di bawah intimidasi pelaku. Wanita berinisial M, istri siri sekaligus korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh suaminya Aib2N, dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka korban memburuk, bahkan ditemukan ulat hingga dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Keputusan ini diambil setelah tim kuasa hukum berkoordinasi dengan Menteri PPA yang mengunjungi korban di rumah aman. Sebelumnya korban dijadwalkan akan menjalani visum lanjutan di Rumah Sakit Polri Jakarta. Namun kondisi kesehatan korban yang kian menurun menjadi poin utama langkah visum akan dilakukan di Cirebon. Sejak awal diselamatkan, korban memang belum pernah memperoleh penanganan medis menyeluruh dan hanya berobat mandiri selama beberapa bulan terakhir. Kemarin kita sudah berdiskusi dengan Ibu Menteri PPA juga, memang lebih baik dirujuk ke rumah sakit RSUD Gunung Jati karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Tangannya juga ada yang luka-luka, ada yang keluar ulet gitu segala macam gitu kan. Karena kan sampai ini kan hanya ganti perban dan dikasih antibiotik tanpa ada penanganan serius dari rumah sakit. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris Nasution menyebut baik dalam kasus istri siri dianiaya suami siri yakni Aib2N maupun kasus YTR yang disekap dan dianiaya kekasihnya Taufik Hidayat, kondisi ekonomi dan kemiskinan membuat korban terpaksa bertahan dan tidak meminta pertolongan meski harus menerima kekerasan dari pelaku. Jadi gini, dari awal ini keluarga sangat miskin banget. Dan kitalah yang berhasil membongkar kasus ini. Kita amankan dia ke rumah aman. Hotman yang bayar, ambulans yang bayar, pengacara semua transport kita yang bayar. Kemarin Menteri Kesehatan udah datang, Menteri PPA Pelindungan Perempuan Anak, ya katanya akan dimasukkan ke rumah sakit. Tapi awalnya kita semua, ya memang sangat miskin. Makanya saya berulang-ulang, kenapa cewek mau disandra bertahun-tahun, dianiaya bertahun-tahun, nggak kabur gitu loh. Kayak Jupiter itu kan 3 tahun. Waktu dia pergi sebagai debt collector, dirusak aja kacanya, temboknya diketok-ketok atau teriak biar Pak RT RW datang. Why? Akhirnya aku pikir-pikir, ini mungkin semua karena faktor kemiskinan. Wanita-wanita itu pada takut pergi, karena kalau pergi siapa yang ngasih makan gitu. Makanya kalian wanita bekerjalah kau semua, jangan mau miskin ya. Korban M diduga mengalami kekerasan berulang, dipaksa mengkonsumsi, bahkan memproduksi narkoba, hingga perilaku seks menyimpang yang disaksikan anak korban yang masih balita oleh suami sirinya Aib2N, anggota polisi aktif di Polres Tegal Kota. Kasus ini telah ditangani di Tres PPA, PPO, dan Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama Barreskrim Polri.
Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang dokter PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado meninggal dunia di rumahnya. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena ada dugaan perundungan selama menjalani pendidikan di RSUP Kando. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Jenazah Dr. Adrian pertama kali ditemukan oleh ayahnya. Diduga korban meninggal dunia karena kelelahan. Jenazah almarhum dimakamkan di Sulawesi Tengah. Di mata tetangga, Dr. Adrian dikenal sebagai pribadi yang baik, ceria dan taat beribadah. Oh di rumah, enggak di kos, DP rumah, DP orang tua rumah itu. Tinggal dengan siapa situ, Bu? Ya. Yang tinggal di rumah situ siapa-siapa? DP orang tua. Oh bersama orang tua? Iya, iya, enggak ada orang lain. Bertiga? DP mama, DP papa, dan itu DP kakak dokter mah cuma sekali-sekali. Dokter kok semua ada orang. Adrian merupakan seorang dokter PPDS Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Beredar kabar, korban mengalami perundungan selama bertugas di RSUP Kando. Namun hingga kini, pihak rumah sakit dan universitas masih belum memberikan keterangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pihak Roy Suryo dan Polda Metro Jaya siap menghadapi pra-peradilan kedua terkait dengan penetapan status tersangka. iNews sore segera kembali.